Keren Gibran, ada Malioboro versi Solo. Ditulis oleh Anto Wijaya di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini memang tampil beda. Kehadiran pemimpin daerah model seperti Gibran ini memang sangat dibutuhkan Indonesia. Anak-anak muda yang memiliki pemikiran revolusioner. Secara pribadi saya mengapresiasi gebrakannya untuk kota Solo. Terutama di tengah pandemi yang meruntuhkan sendi-sendi ekonomi dari segala sisi. Impactnya kemana-mana. Tapi sayangnya banyak pemimpin daerah yang cara kepemimpinannya linear begitu saja. Cenderung monoton dan stagnan. Ada bahkan saya menyaksikan dan merasakan sendiri seorang kepala daerah di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dalam 5 tahun kepemimpinannya nyaris sama sekali tidak banyak berbuat. Contoh yang paling sederhana adalah pasar. Masih seorang kepala daerah yang saya maksudkan. Sebelum yang bersangkutan menjabat, ada pasar kota yang terbengkalai karena kebakaran. Terpaksa para pedagang membuka kios di jalan sekitar pasar, dan para pedagang pun menunggu pasar dibangun kembali. Tapi tunggu tinggal tunggu, janji tinggal janji saat kampanye, tapi sampai 5 tahun kepemimpinannya, pasar itu pun belum jadi. Sampai akhirnya yang bersangkutan sudah tidak terpilih dan menjabat lagi. Terus ngapain saja menjadi kepala daerah? Kadang saya heran mereka ini jadi kepala daerah tujuannya untuk apa? Hanya gaya-gayaan saja atau bagaimana? Padahal dengan menjadi kepala daerah, kesempatan untuk berbuat banyak jadi lebih terbuka lebar untuk warganya. Dan meninggalkan legasi yang tak bakal dilupakan orang. Nah, inilah yang saya maksudkan para pemimpin yang linear, monoton dan stagnan. Mungkin tujuan mereka hanya ambisi pribadi atau keluarga, pernah menjadi bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Seolah mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar saat kampanye itu iseng-iseng saja. Dan saya rasa banyak sekali kepala daerah model begini di Indonesia. Nah, kembali ke Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi ini. Idenya membuat Malioboro versi Solo terbilang keren. Solo dan Yogyakarta itu memiliki tipikal kota yang nyaris sama, termasuk corak budayanya. Memang sudah saatnya Solo juga menjadi salah satu kota tujuan wisata seperti halnya Yogyakarta. Apalagi jarak antara kedua kota ini relatif tidak jauh, sekitar 1,5 jam melewati ruas jalan utama Yogyakarta-Solo via Candi Prambanan, Klaten, Kartosuro, lalu Solo. Sehingga dua kota ini dapat bersinergi. Soal kuliner, kota Solo salah satu tempat destinasi kuliner yang beragam warnanya, yang paling terkenal di Galabo. Sedang untuk budaya tak perlu ditanyakan lagi. Sedang destinasi wisatanya ada puluhan tempat. Misal keraton yang masih berdiri megah, lalu Balai Kambang, Taman Sriwedari, Pura Mangkunegaran, Kampung Batik Kauman, Museum Batik Danar Hadi, Taman Curug, dan lain sebagainya. Ide membuat Malioboro versi kota Solo rasanya perlu diapresiasi. Sedang untuk jalan yang digunakan, sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga Ngarsopuro. Wali kota Solo ini mengatakan nantinya kawasan tersebut akan lebih fokus bagi wisata pejalan kaki, sehingga penataan untuk pedestrian akan diperlebar dan ditinggikan. Selain itu, untuk membuatnya lebih menarik, akan ada tempat berjualan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan pertunjukan seni. Ya, jangan dibandingkan dengan Malioboro, ini konsepnya agak berbeda. Harus lebih baik untuk wisata pejalan kaki, katanya dilansir dari Antara. Sementara itu, pada destinasi wisata lain, PT Kereta Api Indonesia Persero sudah menyatakan kesanggupannya mengembangkan potensi kereta api yang beroperasi di kota Solo dan sekitarnya, termasuk KA Barata Kresna Rute Solo Wonogiri. Kehadiran kereta uap ini tentu menjadi salah satu pembeda. Seolah kita bakal diajak menikmati suasana masa lampau, destinasi wisata berbasis kereta api, kereta uap jala darat yang bakal dihidupkan kembali. Sedang pemandangan sepanjang Solo Wonogiri ini terbilang indah. Pengunjung bakal disuguhi hamparan sawah dan perbukitan. Gibran Raka Buming Raka ini menjadi salah satu kepala daerah yang dapat ditiru oleh kepala daerah lainnya. Meskipun yang bersangkutan juga berstatus anak presiden, tapi bukan berarti aji mumpung semata. Tapi benar-benar ditujukan kepada warganya jika yang bersangkutan memang pantas dipilih dan dipercaya menerima amanah. Anak presiden tapi mau merangkak dari bawah sebagai kepala daerah, ini tentu sangat bagus untuk modelnya ke depan. Jika ingin mencoba ke kolam yang lebih besar, saya jadi teringat cerita yang terkenal. Konon banyak anak pejabat menteri di Jepang yang menjadi pelayan sebuah restoran. Jangan seperti anak presiden dari CKS itu, maunya langsung tampil di panggung besar dengan segala aneka gemerlap yang disuguhkan, tapi minim pengalaman.
Jadi tidak keliru jika beberapa waktu yang lalu seorang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini memuji Gibran. Ganjar mengatakan ia adalah role model kepala daerah. Ayo ke Solo, the spirit of Java. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.